Gimana mungkin tadi suasana di dalam megahnya royal weddingnya putra mahkotanya Mas Dhani nih. Ternyata di dalam ini memang benar-benar nuansa Jawa, nuansa tradisionalnya kuat banget. Begitu masuk, tadi kita masuk ke orangnya udah foto-foto raja-raja Jawa. Koridornya juga panjang ya? Iya, koridor panjang, jadi kita melihat jadi pemandangan kiri kanan ada foto-foto figura raja-raja Jawa. Ada tari-tarian juga di dalam Iya, ya? terus masuk kita disambut sama tari-tarian, tari tradisional Jawa, terus habis itu juga musiknya makanannya juga makanan tradisional. Bisa sebutin Bang Vino Kak, makanannya apa aja? Ada pecel ya, ada Makanannya rawon, apa aja Jawa tadi? Timuran Ada tuh. rawon. Luar biasa. Yang Sekarang pasti, mungkin lagi lanjut konsernya lagi masuk. ya ini lagi udah mulai konser. Lihat pengantinnya tadi di dalam. Tadi pengantin di dalam juga dengan dengan busana tradisional Jawa. Jadi Al sama Alisa juga kelihatan ganteng, cantik, berkarisma gitu. Jadi dengan pakaian tradisional Jawa itu menunjukkan bagaimana budaya Indonesia bisa disajikan dengan Cara yang spesial ya. dengan capaian yang spesial. Ini tadi teman-teman aksi datang semua Kak, tadi sempat lihat nggak mungkin Mas Piu? Tadi ketemu bareng jadi kita waktu salaman foto bareng itu kita beriringan bareng. Ada badan, ada posat, ada benca, semuanya. Ada Rika Ruslan. Mas Pio tadi sempat nyaksiin Dewa Jepang konser di dalam. Oh belum, ini lagi mau akan. Jadi tapi saya harus ada Kegiatan lain. ya. Saya harus ke Jogja malam ini, jadi next time. Mas Piu? Pio kalau boleh tahu itu yang dibawanya seperti apa sih? Waduh, ini saya nggak tahu ini, belum dibuka ini. Nanti mungkin ya. Ini ya pasti ada sponsor, Sponsornya. habis itu ada apa ini? CD kali bukan? Oh iya, ada foto ya, mungkin ya, ada foto. Nih, Tengahin dong. ini goodie bag yang kita dapat. Habis itu ini ada satu lagi nih, apa? Oh, ini AA, Alda sama Alisa. Kita unboxing ini ya. Unboxing apa tuh? Oh, bros. Brosnya juga Oh, Jawa bros nih. Jawa ini. Jawa nih, tradisional. Ya, so far sih ini ya di dalam megah acaranya juga seru. Tapi tidak berisik, jadi khidmat gitu. Jadi karena Tidak membosankan juga. ya musiknya tradisional Jawa gitu, jadi ya lebih tenang, lebih hening gitu. Mas Pio, melihat hari ini ternyata konser juga ada konser Dewa sekaligus di acara pernikahan ini kan jarang-jarang ya gitu. Iya. Ini gimana nih Mas Ri? Ya kita melihat ini adalah bagian dari bagaimana keluarga Ahmad Dhani bisa memberikan suguhan yang terbaik untuk tamu-tamu. Jadi bukan hanya dari dekorasi, bukan hanya dari makanan saja, bukan hanya dari tamu-tamu yang diundang, tapi juga ada musik. Selain mungkin makanan, terus ada Jawa di dalam, ada Iya. apa lagi sih Mas? Ada yang pasti semua juga dekor-dekornya juga nuansa Jawanya juga kuat sekali. Mas Piu, soal yang musisi ini sudah mulai bersuara, artinya kemarin kan sempat ada yang memperbolehkan silakan menyanyikan sepuasnya, tapi ada juga tetap kita berpatokan atau berdasarkan pada Undang-Undang Cipta. Undang-Undang Cipta nomor 28 tahun 2014 itu sudah jelas menyatakan bahwa di pasal 9 untuk menggunakan karya cipta Harus ada izin. bukan hanya lagu dan musik ya, sebenarnya untuk semua karya, karena Undang-Undang Cipta itu bukan untuk Musik saja. musik aja, tapi semua karya cipta tulis, karya cipta lukis, karya cipta desain dan macam-macam. Itu memang harus ada izin untuk mempertunjukkan, untuk mempergunakan secara komersil harus ada izin. Izinnya gimana? Nggak harus langsung ke si penyanyinya atau itu langsung izin ke pencipta. Bisa manajemen artisnya kan bisa minta izin. Jadi bukan harus penyanyinya harus telepon itu. Dan tidak harus setiap saat tampil tidak izin. Bisa dibuat perjanjian juga 2 tahun diizinkan. Jadi diperpanjang setiap 2 tahun. Jadi sebenarnya nggak rumit kalau kita tidak bikin rumit. Yang bikin rumit kan pemikiran kita sendiri gitu loh. Ya kadang pikiran yang akhirnya Terlalu complicated. Ya, akhirnya mikir terlalu negatif. Oh, ini susah, ini ribet. Masa gua harus nelpon pencipta? Setiap nyanyi padahal tidak. Kan tidak, karena ada cara untuk mempermudah itu.
Jadi yang penting adalah bahwa untuk menggunakan karya itu harus ada lisensinya sebelum karya itu dipertunjukkan atau dipergunakan secara komersial. Itu aja sih. Bang, kemarin yang soal video katanya gugatan Bang Kinan itu nggak berdasar, Bang. Gimana, Bang? Silakan. Jadi gini ya, terlalu prematur kalau kita masih di awal-awal persidangan sudah mengomentari bahwa gugatan itu tidak berdasar, ya. Karena nggak mungkin ada orang menggugat tanpa ada dasarnya. Dan gugatan ini sudah pernah kita lakukan ketika Ari Dias menggugat Agnes Monica. Landasannya sama, pola pikirnya sama, hukumnya sama, dan putusannya adalah memenangkan Ari Dias. Jadi kalau kemudian kita mengatakan tidak berdasar, apa landasan kita mengatakan bahwa gugatan itu tidak berdasar? Jadi terlalu prematur kalau saya rasa. Jadi sebenarnya itu adalah pernyataan yang kurang bijak kalau menurut saya. Ya, karena semua gugatan pasti ada dasarnya. Ya. Tapi mungkin seberapa yakin sih Bang Minola untuk Kinan ini bisa mendapatkan hak-haknya sendiri? Kalau yang seperti saya katakan tadi itu, ya kalau majelis hakim yang memeriksa perkara ini landasan dan basisnya adalah Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 pasal 9 ayat 1, 2, 3 dan junto 113, pasti kita yakin. Kecuali landasannya lain. Apa landasan yang lain itu? Pendapat-pendapat, opini-opini masyarakat yang berkomentar tapi tidak memiliki sertifikasi dan kompetisi untuk memberikan komentar. Nah, ini yang berbahaya. Tapi kalau sepanjang landasannya adalah undang-undang, saya kira kami cukup yakin untuk bisa memenangkan gugatan ini. Tapi kan kemarin juga kan sidang untuk pengecekan berkas sendiri. Untuk sidang lanjutannya sendiri Minggu depan ya, itu jawaban. Jawaban dari pihak tergugat, dari pihak ini. Oh gitu, Pak. Diwajibkan hadir atau seperti apa mungkin Bang Minola? Tidak diwajibkan hadir karena kita kan juga menggugatnya kan pakai e-court. Jadi jawaban itu juga bisa disampaikan melalui e-court, ya. Berarti minggu depan Bang Minola hadir atau by e-court? By e-court, kemungkinan by e-court. By e-court. Nah, nanti kita kabari kalau memang kemudian kita hadir. Tapi untuk komunikasi sendiri so far sejauh ini kan Belum ada komunikasi, ya kan? Jadi artinya belum ada komunikasi dengan kuasa hukum tergugat. Tapi ya artinya karena kita itu juga tidak menurut kemungkinan jika memang ada permintaan untuk berkomunikasi, ya silakan kita tunggu. Kalau untuk berkomunikasi kemarin mungkin nggak terjadi kesepakatan, jangan-jangan hari ini ada kesepakatan. Berarti masih membuka. Masih terbuka. Sebelum putus masih terbuka kok. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang.